Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Satu hal yang harus selalu menemani kehidupan kita, bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita, yang ada di negeri kita, yang ada di keluarga kita, yang ada di seluruh hamba-hamba Allah, sejatinya itu murni pemberian Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga tiada yang pantas untuk dipuja dan puji kecuali Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Masya Allah. Ada acara apa ini? Jamaah, suaranya enak didengar. Apa kurang nyaman? Ana rasa kurang enak. Buat antum enak nggak? Kalau nggak enak, ngomong nggak enak antum. Jangan iya Ustaz, enak. Soalnya ana rasakan siapa yang ngatur sound ini jamaah. Kadangkala Ustadz kalau ngatur sound rusak sound system. Karena Ustadz itu bukan yang ngatur sound system. Tapi ala kulli hal, kalau suaranya kurang nyaman antum ngomong, ada yang nyeting sound. Baik. Satu permasalahan umat Islam yang sampai sekarang belum selesai kadangkala masalah sound system. Iya, ana udah ke masjid kemana-mana, bahkan di sebagian masjid di kampung kita itu, kalau sholat Jumat imamnya itu nggak pakai mic. Jadi yang dengar cuma 3 soft. Sisa soft sampai yang belakang itu nggak dengar. Subhanallah, apa sih yang menyebabkan mereka tidak memikirkan sound system buat mereka yang sholat? Oke, dulu di masa Rasul SAW nggak ada mic, tapi sekarang sudah ada mic, sehingga semua yang jauh dan dekat bisa mendengarkan suara imam yang membacakan ayat-ayat Allah dengan benar. Malam ini tanggal berapa jamaah? Tanggal berapa? Betul. Tapi antum lihat di belakang ya. Yang bisa nyebutkan kalender Islam nak kasih hadiah. Masya Allah. Muharram. Safar. Safar itu perjalanan artinya. Safar. Nah. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadal Ula. Jumadal Akhirah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Masya Allah, tidak apa-apa, kebalik yang terakhir nggak apa-apa, karena belum terbiasa jemaah. Baik, ana mau kasih hadiah buat antum. Berapa hari lagi kita Ramadan? Masya Allah, masih nggak tahu antum? 50 hari lagi. 50 hari lagi. Berapa? 54. Sekarang tanggal piro jemaah? Ya 48 gitu loh, Masya Allah. Kan tanggal 12 sekarang jemaah.
Ya Allah, karena kalau kita menghafal tarikh kita menghafal kalender kita akan tahu Ramadan tinggal 48 hari lagi. Kenapa? Karena sekarang tanggal 12. Ahibati fillah, setiap muslim yang hidup. Nah, antum berapa tahun hidup sudah? 26. Rencana mau berapa tahun? Kan orang punya ingin apa ya? Dia punya angan-angan. Anak kayaknya nggak perlu tua-tua lah. Antum ingin mati kira-kira umur berapa? Keinginan anak tadi. 63. Anak doakan mudah-mudahan. Ya, kepingin jamaah. Antum kan bahagia dengan kebahagiaan saudara kita. Betul kan? Semua sudah mengaminkan doa antum. Baik jamaah rahimakumullah, di setiap masa orang yang beriman akan difitnah. Jadi kalau bicara istiqomah di zaman fitnah, sebenarnya kita ini terus difitnah. Enggak ada berhenti. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan kematian. Artinya kita hidup dan mati pun difitnah. Jadi kalau kita bicara istiqamah di zaman fitnah, kita istiqamah sampai mati dan sampai kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tujuan fitnah itu untuk menguji kebenaran iman kita. Apakah kita benar-benar beriman? Allah mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan beriman? Kita ini di Indonesia umat Islamnya lebih 200 juta. Apakah dengan mereka mengatakan beriman, lalu mereka tidak difitnah? Allah mengatakan wahum la yuftanun, lalu mereka tidak difitnah. Kata Allah, walaqad fatanna, maka sesungguhnya kami telah menfitnah orang-orang sebelum mereka, sehingga tampak siapa yang beriman, siapa yang jujur dan keimanan, dan siapa yang dusta. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra Mi'raj, ada yang mengatakan Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab, tapi sebagian ulama mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-10 dari kenabian, pada hari Senin. Ketika terjadi Isra Mi'raj, pulang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis. Beliau naik apa? Naik buraq. Siapa yang bisa menggambarkan buraq? Anak kasih hadiah. Baik, fadhal berdiri antum biar suaranya keras.
Masya Allah. Baik, kirim ke belakang sana. Jazakallah khair. Nah, antum tahu buraq itu dabbatun, binatang. Fauqal himar wa duna baghlah. Besarnya lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada baghlah. Baghlah itu turunan kuda dan keledai. Warnanya putih. Dia meletakkan kakinya di penghujung mata dia memandang. Di mana dilihat ujung gunung, kaki dia akan sampai sana. Sebagian orang, kita bicara fitnah. Ketika anak SD, anak bermain ke rumah tetangga. Di rumah tetangga itu ada, apa istilahnya? Dulu gambar-gambar itu poster. Iya, ada poster. Insya Allah. Semua bingung, Ustaz, sound systemnya kok berubah? Ya, kan masalah kita belum selesai. Nah. Kita sampai akhir kajian ada masalah. Insya Allah. Lihat poster, ada kuda putih, kepalanya kepala wanita. Itu dikatakan buraq. Siapa yang bikin itu? Orang-orang kafir. Orang-orang orientalis. Yang mereka ingin memburukkan citra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini karikatur-karikatur itu dibikin sama mereka untuk menjelekkan Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka ingin mengatakan Nabi itu rajul syahwani, orang hiperseks, naudzubillah min kalami. Sampai kendaraannya berkepala wanita. Naudzubillah. Ahibati fillah, pulang dari Isra, beliau menceritakan kejadian itu kepada penduduk Mekah. Sebagian sahabat yang awalnya muslim murtad. Kok bisa murtad? Itu fitnah. Engkau bener gak beriman? Dikasih ujian sedikit, goyah. Itu peristiwa yang fitnah. Peristiwa lain, perang Badar. Ketika Nabi SAW berangkat ke kota Madinah, penduduk Madinah itu terbagi menjadi 3. Muslimin, musyrikin, dan Yahud. Orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita bicara Islam itu dari sejak awal sudah ada interaksi dengan orang-orang selain Islam. Orang Yahudi dan orang musyrikin satu kota sama Nabi SAW di Madinah. Peristiwa perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, yang musyrikin berkurang drastis. Mereka masuk Islam. Tapi mereka pura-pura masuk Islam. Itulah orang-orang munafikin. Sholat ke masjid. Orang munafik itu sholatnya di Masjid Nabawi, bayangkan. Yang jadi khatib Rasulullah SAW. Yang jadi imam baginda Nabi SAW. Makmumnya ada yang munafik. Dan itu fitnah dalam kehidupan ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang beriman semuanya yang ada di masjid ini? Atau sebagian ada orang-orang munafikin yang hadir? Mungkin ada. Kalau di masa Nabi SAW ada orang munafik, apalagi di zaman kita. Orang kadang-kala beriman tidak tahu kenapa dia beriman. Kenapa aku beriman? Bapak ibuku muslim, maka aku terpaksa jadi Islam. Tapi kalau ada mungkin orang-orang yang ingin mengajak dia keluar dari Islam, mungkin dia akan keluar. Ahibati fillah, sampai kapan kita istiqamah? Sampai mati menjaga keimanan ini. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kapan? Sampai keyakinan itu datang. Keyakinan itu kematian.
Tidak ada orang yang meragukan kematian. Semua bakal mati. Dan orang yang akan mati pun bisa jadi dia difitnah. Sehingga dia tidak mati di atas la ilaha illallah. Jangan dipikir jamaah. Orang yang sholat matinya insya Allah husnul khatimah. Iya, itu harapan. Tapi ada orang-orang yang ketika mati su'ul khatimah. Nabi SAW berdoa. Beliau mengatakan, wa a'udzubika ayyatahabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai setan itu berhasil menyesatkan aku ketika mau mati. Dan yang menjadi ukuran itu bukan sekarang jemaah. Bukan sekarang. Yang akan menjadi standar kita orang baik atau tidak itu kematian nantinya. Makanya Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau sekarang rajin sholat, rajin zakat, puasa, tapi akhirnya murtad, nggak ada gunanya. Semuanya akan gugur amalan dia. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Anak Imam Ahmad cerita. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyah. Dan ada yang meragukan riwayat ini. Tapi kemungkinan terjadinya itu mungkin. Imam Ahmad ketika sekarat, dia itu mengeluarkan kata-kata yang anaknya bingung. Imam Ahmad mengatakan, La ba'd kata dia. Belum kata Imam Ahmad. Belum kata Imam Ahmad. Orang kadangkala ketika sekarat antara sadar dan tidak sadar. Ketika sadar ditanya sama anaknya. Abata katanya. Anta talhaj bi kalimah. Mau keluarkan kata-kata yang kita nggak tahu. Apa maksudnya? Kata Imam Ahmad, qa'ada syaitan fi zawiyatil bait. Ada setan duduk di ujung rumah. Setan itu mengatakan, "Futtani ya Ahmad, futtani ya Ahmad." Muhammad, kau selamat dari godaanku. Kau selamat dari godaanku. Apa kata Imam Ahmad? La, belum. Belum. Tuh, setan berusaha untuk membuat Imam Ahmad ujub dengan amalnya. Membuat dia bangga dengan amalannya. Lupa kalau semua taufik dari Allah. Kata Imam Ahmad, selama ruh masih di kandung badan belum selesai. Godaan setan itu tetap ada. Para ulama berdalil bahwa setan itu datang pada semua kondisi. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'. Setan itu selalu hadir berusaha menyesatkan kalian dalam semua kondisi. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya bagaimana kita menjaga keimanan kita. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tentunya istiqamah di zaman yang seperti sekarang. Yang fitnah itu nah, ya alhamdulillah datang lagi tuh jemaah. Fitnah itu masuk ke dalam rumah kita. Bahkan fitnah itu ada di kantong HP antum, di kantong antum. Makanya kenapa panitia mengatakan jamaah tolong jangan sibuk foto. Kadang kalau ustadznya duduk yang pertama dikeluarkan HP-nya. Langsung dikirim kemana? Dikirim kemana? Fitnah. Bahkan lebih parah dari itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ini Nabi mengatakan kepada para sahabatnya
kepada generasi terbaik umat ini. Antum doakan jamaah, semoga sound systemnya jadi bagus. Mudah-mudahan yang ngutek-ngutek sound system ini bukan ustaz. Nah, kenapa kok anak katakan mudah-mudahan bukan ustaz? Karena kita bicara fitnah. Dalam fitnah itu, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau kerjaan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kiamat. Tunggu kiamat. Kata Nabi SAW kepada generasi terbaik umat ini, kalian cepat-cepat beramal sebelum datang fitnah. Fitnah yang kayak apa? Padahal dalam hidup kita semua difitnah. Iya, ini fitnah yang berbeda. Fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Gelap gulita jemaah. Antum ketika ini dimatikan dan tidak ada lampu di luar, di dalam, dan tidak ada yang membawa HP atau senter, maka antum akan lihat orang kebingungan mau kemana. Gak jelas. Bagaimana kalau antum ada dalam sebuah kamar yang di situ ada ular, ada kalajengking, ada berbagai macam hewan berbisa. Tahu-tahu lampunya mati. Bagaimana antum akan melangkah kalau antum gak punya cahaya untuk melangkah? Maka antum akan diam atau antum akan digigit oleh binatang berbisa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian cepat beramal. Nih, Nabi SAW sudah memberikan kunci kepada kita. Dalam masa fitnah, cepat beramal. Kenapa? Karena amalan itu akan jaga antum insya Allah. Orang yang memiliki amalan, yang rutin dia amalkan, insya Allah dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yusbihur rajulu mu'minan. Paginya masih mukmin, sorenya bisa kafir. Jadi hitungan jam orang itu bisa kafir. Sorenya mukmin, paginya bisa kafir. Kenapa? Dia jual agamanya demi mendapatkan dunia. Dan kita lihat orang-orang Islam yang menjual agamanya. Dia tidak membela umat Islam. Dia membela orang-orang non-muslim. Kenapa kau lakukan itu? Ya bi'udina. Dia jual agama. Gak ada urusan buat dia. Dan itulah fitnah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena besarnya fitnah ini jemaah. Dan beratnya orang istiqomah di masa fitnah ini, tiap hari kita disuruh berdoa mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Ketika ayat ini turun, siapa orang yang mendapatkan nikmat? Para sahabat Nabi. Mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi dan orang-orang soleh. Jalan mereka ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Orang yang tahu kebenaran lalu tidak mengamalkannya. Kita udah berapa lama ngaji, tapi berapa banyak kita tidak mengamalkan. Tuh. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang tersesat? Orang yang memang nggak tahu jalan dia. Yang penting dia beribadah. Yang penting dia beragama. Benar nggak tahu. Yang penting anak punya niat kebaikan. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang tahu kebenaran kemudian mereka tidak mengikutinya. Dan jangan pula seperti orang-orang Nasara yang mereka tersesat tidak mengetahui kebenaran itu di mana. Sehingga mereka mengatakan Tuhan itu tiga. Tersesat orang. Makanya tatkala ada seorang juara cepat tepat Alkitab. Juara cepat tepat Alkitab di Malang. Di Malang itu ada sekolah teologi.
Ini orang juara cepat tepat Alkitab. Dia masuk Islam, dia berangkat haji. Ana berjumpa dengan dia. Ana bertanya, "Bang, abang yang buat tertarik sama Islam itu apa?" Ustaz, ana baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ana ya Allah, ini yang ana cari dari dulu. Allah itu Esa. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia langsung masuk Islam. Subhanallah. Itu orang ketika tahu kebenaran dan mengikuti kebenaran itu sendiri. Karena di antara kita ada yang tahu kebenaran tapi gengsi. Sok. Karena kesombongan dia tidak mau ikut. Apalagi ketika yang menyampaikan anak muda kadang-kala. Masya Allah. Itu banyak. Kalau antum melihat kebanyakan pengikut Nabi itu orang tua apa anak muda? Orang tua apa anak muda? Hah? Orang tua. Nabi SAW diutus umurnya 40 tahun. Itu puncak masa muda. Abu Bakar As-Siddiq umurnya pada waktu itu 38 tahun. Umar bin Khattab umurnya 28 tahun. Ali bin Abi Thalib 10 atau 11 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas baru 17 tahun. Mus'ab bin Umair belasan tahun. Anak-anak muda mereka. Karena masih gampang menerima kebenaran mereka. Tapi ketika orang itu sudah sepuh, dia merasa tahu apa kok. Anak baru kemarin lahir. Mungkin sebagian mengatakan kencing aja belum lurus. Iya. Masih bau kencur atau macam-macam. Sulit diterima. Karena ada kesombongan di diri orang itu. Maka kita memohon kepada Allah agar kita istiqomah terus. Siratal mustaqim ya Allah. Jalan menuju surga. Islam yang benar sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh seorang tabi'in, "Ya ummul mukminin, wahai ibunda orang-orang beriman, kalau Nabi di rumah sallallahu alaihi wasallam, apa sih yang banyak beliau baca? Apa sih yang banyak beliau baca? Nabi nih." Kata Ummu Salamah, dia mengatakan, "Kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din." Doa yang banyak dibaca Nabi ketika di rumahnya Ummu Salamah. Tentunya insya Allah di rumah istri yang lain beliau banyak baca doa ini. Ini Nabi jemaah. Nabi berdoa, "Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala din, tetapkan hatiku di atas agama." Nabi minta itu. Apalagi kita. Apalagi seorang ustaz, apalagi seorang kiai. Ana benar-benar sedih jemaah ketika dengar ada lulusan pesantren murtad. Bayang. Lulusan pesantren tidak peduli dengan Islam. Ada apa? Inilah rahasia doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah bingung. Dia menanyakan, kenapa yang banyak dibaca Nabi itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Jamaah, coba anda mau dengar dari semua di sini. Antum hafal enggak doa itu? Coba anak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Antum baca. Ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Antum pulang dari kajian cuma bawa itu, ana bahagia. Antum pulang dari kajian ini antum baca, punya satu amal, alhamdulillah ana pulang dapat satu dari Ustaz. Doa yang banyak dibaca Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Selesai. Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, mali aktsari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi." Kenapa sih doamu itu yang paling banyak kok ya muqallibal qulub? Kenapa? Ada apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha." Kata Nabi alaihi salatu wassalam,
Tidak ada satu dari hamba kecuali hatinya berada di antara dua jari-jari Allah. Allah bolak-balikan sekehendak dia. Insya, kalau Allah mau, Allah jadikan orang itu aqamah mustaqim. Wa man syaa azab. Yang Allah inginkan dia terpeleset, menyeleweng, menyimpang, Allah jadikan dia menyeleweng. Fatala Mu'ad, lalu Mu'ad membaca firman Allah di surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ahibati fillah, kita diperintahkan untuk istiqamah. Nabi diperintahkan untuk istiqamah. Di dalam surat Hud ayat 112 Allah mengatakan kepada nabinya, fastaqim kama umirta. Muhammad, kau istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Istiqomah ini, istiqomah di atas apa? Kadangkala kita istiqomah di atas pendirian kita, ternyata pendirian kita salah. Sampai mati kita istiqomah di atas kesalahan. Ustaz, anak kira sudah benar yang anak kerjakan. Tuh, Allah perintahkan kepada nabinya, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Artinya kalau mau istiqomah, istiqomah ala amrillah. Di atas perintah Allah kau istiqomah. Wa man taba ma'ak. Dan juga orang-orang yang bersamamu. Kita nih yang mengaku beriman hendaklah istiqomah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala tadghaw. Jangan melampaui batas, jangan. Agama ini mudah. Agama Islam ini gampang, gak sulit. Jangan disulit-sulitkan. Sebagian orang yang merasa Islam ini berat karena dia tidak tahu Islam itu apa. Sebagian orang suruh sedekah, eman-eman dia sedekah. Ya karena dia gak ngerti kalau uang yang dia keluarkan itu sebenarnya itu yang dia tabung. Tadi tuh udah lewat tuh kotak amal. Sebagian orang ketika ngelihat dompet, dia lihat yang merah-merah banyak di situ. Nggak ada yang abu-abu. Abu-abu berapa jemaah? 2.000. Nggak jadi dia infak. Allah. Ketika ada yang 2.000 ada 5. 2.000 ada 5. Yang merah ada 10. Kira-kira yang dikeluarkan yang mana? 2005 apa 2001? 2001 lagi. Buat parkir yang ini. Allahu Akbar. Tuh kita tuh kayak gitu tuh. Padahal kalau kau keluarkan yang merah, itu sebenarnya yang milikmu. Orang kan kenapa dia berat mengeluarkan yang merah? Karena dia berpikir habis duitnya. Padahal yang kau keluarkan itu yang kau simpan. Kau mati, datang ke kuburan tuh 100.000. Tapi kalau kau hanya ngasih 2.000, yang datang ke kuburan 2.000. Yang 100.000 kemana? Anaknya bagi-bagi waris. Anaknya sedih, bapaknya mati. Allahumma ighfir lahu warham. Pulang dapat seminggu. Ini warisan gimana nih? Selesai sudah. Karena memang nggak punya hak. Yang mati itu nggak punya hak lagi. Ketika dia mati selesai. Jadi haknya siapa? Ahli waris. Engkau hanya punya 2 atau 3. Wasiat, utang, dan untuk urusan jenazah. Sisanya punya ahli waris. Nggak bisa berbuat apa-apa. Maka disitulah Allah ceritakan bagaimana tatkala orang mau mati, hatta idza hadara ahadahumul maut qala rabbirji'un. Dia minta dibalikkan. Untuk apa? Ya untuk beramal soleh, untuk bersedekah. Maka Islam agama yang mudah, jangan berlebih-lebihan. Nah, Islam agama yang mudah, tapi Islam bukan untuk diremehkan. Engkau laksanakan Islam sesuai dengan perintah,
Istiqomah sesuai dengan perintah. Nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikurang-kurangin kok. Yang terjadi tatkala orang tidak istiqomah di atas perintah, inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara umat Islam. Ketika mereka datang ke atas perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah bareng jalan. Ahibati fillah, tadi kita sebutkan ada orang yang beribadah ini ikut senengnya. Allah mengatakan di surat Al-Hajj ayat 11, "Wa minan nas may ya'budullah ala harf." Ada orang yang menyembah Allah di pinggiran. Fa in asabahu khairan itma'an. Ketika dia dapat kebaikan, imannya tambah kuat. Wa in asabathu fitnah, ini Allah katakan, ketika dia kena fitnah, inqalaba ala wajhi, dia murtad. Ketika kena fitnah langsung dia murtad. Agamanya dia jual. Khasirat dunya wal akhirah. Dia akan merugi dunia dan akhirat. Dia jual agamanya untuk mendapatkan dunia. Dia rugi dunia dan akhirat. Jamaah, sakinah itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Kebahagiaan itu hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh, lelaki atau wanita, dan dia beriman, kita akan berikan kehidupan yang bahagia buat dia di dunia dan di akhirat. Berarti orang yang tidak beriman, yang tidak beramal saleh, maka keimanan dia tidak akan mengantarkan kepada kebahagiaan dan dia tidak akan bahagia. Ahibati fillah, seorang mukmin harus tegar dalam menghadapi fitnah. Apapun kondisinya. Mungkin kalau perlu nyawanya diberikan, dia berikan. Ada banyak fitnah. Antum pelajarin nih fitnah-fitnah. Kadangkala ada orang yang kuat dengan satu fitnah, yang kedua dia nggak kuat. Ada yang kuat dengan fitnah wanita. Masya Allah. Ada wanita lewat dia nggak noleh. Tapi kalau urusan fulus, fitnah. Baik, beberapa macam fitnah. Yang pertama, antum difitnah dengan disiksa oleh musuh-musuh dan orang-orang ahli kebatilan. Seperti saudara kita di Rohingya, seperti saudara kita di Aleppo. Selesai Aleppo, Allahu Akbar ya. Anda kalau melihat video saudara-saudara kita yang disiksa oleh tentara Bashar Assad, itu Anda melihat yang ditanam, kepalanya tinggal di atas, dipukulin, ditendang, diinjak, supaya mengatakan Bashar itu Tuhan. Dia mengatakan la ilaha illallah. Kira-kira antum kalau difitnah seperti itu, apakah antum tetap beriman? Bilal bin Rabah difitnah, disiksa di tengah padang pasir. Ammar bin Yasir disiksa dan dia melihat bapak dan ibunya dibantai oleh orang-orang kafir. Allahu Akbar. Ammar tidak tahan, sehingga dia mengeluarkan ucapan kekufuran karena terpaksa. Ketika dibebaskan Ammar, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Halaktu ya Rasulullah, aku sudah hancur," kata dia. Aku mengucapkan kata-kata yang enggak benar. Maka turun firman Allah, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya penuh dengan keimanan, itu enggak membahayakan dia. Maka jemaah, itu fitnah yang pertama. Antum lihat, sebagian orang itu murtad bukan karena disiksa, tapi karena ditawarin fulus. Ini fitnah yang kedua. Kalau tadi disiksa oleh musuh-musuh, oleh orang-orang yang sesat. Yang kedua, fitnah itu fitnah nafsu dan syahwat. Dan bayangkan, orang-orang kafir itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia datang.
Dia mengatakan, ya Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau engkau ingin perempuan, kita akan nikahkan engkau dengan 10 wanita paling cantik di Mekah. Orang-orang sekarang difitnah, dikasih perempuan yang awalnya imannya tegar. Gak apa-apa kan anak menikahi, kata dia. Siri, kata dia, gak apa-apa. Sahih jemaah. Wallah kita nggak tahu ketika difitnah dengan wanita. Ada yang syahwat-syahwat perut, ada yang syahwat-syahwat kekuasaan. Ada orang yang siap menggadaikan imannya demi kekuasaan, demi dia menjabat jabatan. Sebagian orang berangkat ke dukun, cari wangsit kemana macam-macam agar dia mendapatkan jabatan. Ada yang harus mengorbankan anaknya jadi tumbal, macam-macam dia lakukan. Untuk apa? Untuk jabatan. Dan itu fitnah. Kemudian yang ketiga, fitnah yang berat buat kita. Kita melihat negeri-negeri yang modern, negeri-negeri yang maju, sedangkan mereka itu kafir. Itu umat Islam terfitnah. Gimana, kata dia? Ini orang kafir, tapi modern. Apa yang menyebabkan mereka itu maju negerinya? Kadangkala sebagian tokoh umat Islam, ulama-ulama umat Islam dari Indonesia belajarnya ke Kanada, ke McGill. Ini fitnah. Kenapa? Dia berpikir, kok bisa negara itu maju? Kalau engkau belajar ke McGill atau ke Sorbonne atau ke Chicago, kau belajar teknologi, pulang bawa teknologi, nggak apa-apa. Tapi kau belajar ke Chicago, pulang bawa Islam Chicago. Ternyata Islam di sana lebih keren, jemaah. Masya Allah. Gurumu siapa? Guruku fulan. Yang ada yang Yahudi guruku, ada yang Nasrani, ada yang Buddha, macam-macam. Terus kau dapat Islam dari mereka? Iya. Ternyata Islamnya lebih bagus. Dan itu yang sedang digalakkan sama Amerika. Amerika itu membuat model Islam yang dia ingin terapkan di semua negeri Islam. Islam itu namanya Islam liberal. Itu yang mereka ingin terapkan. Orang-orang ini terpengaruh. Dia melihat tuh orang-orang Amerika, Eropa, ketika meninggalkan agamanya, ketika agama untuk di masjid aja, untuk di gereja aja, buat mereka itu, mereka bisa maju. Agama ini termasuk rantai-rantai dan belenggu yang membuat umat Islam tidak maju. Itu fitnah. Dan tidak sedikit loh kita lihat. Orang-orang yang ya levelnya profesor, doktor ya, orang-orang tenaga-tenaga ahli, ilmuwan-ilmuwan yang dia itu memandang negeri-negeri ini sebagai negeri yang maju dan mereka meninggalkan agamanya. Berarti kita umat Islam kalau meninggalkan Islam kita akan maju. Ini pemandangan yang salah. Kenapa kok salah? Karena beda agamanya. Agama yang ada di sana memang menghambat kemajuan, sedangkan Islam tidak. Islamnya menyuruh kau maju, sedangkan di sana dihambat. Maka terpaksa ada pemberontakan kepada rijaluddin, kepada tokoh-tokoh agama di sana. Karena dianggap agamanya tidak benar, agama sesat yang di sana. Ada seorang ustadz dari Madinah. Dia ke Eropa, dia ke Amerika apa ke Eropa, anda lupa. Dia cerita sama kita di kelas. Ketika itu ana bawa kursi, ana duduk di gereja terbesar yang ada di kota itu. Ana duduk hari Ahad. Ana mau hitung berapa orang yang masuk gereja hari Ahad. Ternyata nggak sampai 10 orang. Berarti memang orang sana sudah tidak beragama. Tidak sampai 10 orang. Makanya kalau kita lihat teman-teman kita yang ada di Eropa, mereka melihat banyak gereja dijual. Karena memang agamanya nggak laku dipakai.
bertentangan dengan ilmu. Sedangkan Islam, subhanallah, awal ayat yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Islam itu agama ilmu, jemaah. Kita disuruh berilmu, fadhol. Tapi yang jadi masalah kita yang ditiru dari barat itu apa ilmunya, apa potongan rambutnya. Anak-anak muda sekarang yang ditiru dari orang-orang Amerika sebagai negara adidaya sekarang. Apa yang ditiru sama mereka? Teknologi mereka. Anak-anak muda muslim, Masya Allah. Yang ditiru itu potongan rambutnya. Yang ditiru itu bajunya. Bajunya yang ditiru. Antum melihat anak-anak muda yang suka pakai baju hitam. Hitam, gambarnya tengkorak. Di belakang ada gambarnya lidah keluar. Dengan tulisan yang ana nggak paham tulisan itu. Kayak gitu yang ditiru dari barat. Dan itu fitnah. Karena anggapan dia ini yang menyebabkan kemajuan, jemaah. Padahal barat itu maju bukan dengan anak-anak muda kayak gitu, jemaah. Dan itu fitnah sekali lagi. Dan banyak tokoh-tokoh ya di masyarakat yang mereka mengabaikan agama karena melihat orang-orang barat kenapa kok maju seperti itu. Di surat Ali Imran ayat 196, 97 dan 98. Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kau itu jangan sampai tertipu dengan gerakan orang-orang kafir di negeri-negeri itu. Allah berikan kekayaan, Allah berikan kesuksesan kepada mereka. Jangan kau tertipu sama mereka. Mata'un qalil. Itu kenikmatan yang sedikit, jemaah. Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian tempat mereka terakhir di neraka jahannam. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Bayangkan. Lakinil ladzina taqaw rabbahum, tapi orang-orang yang bertakwa, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka surga yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai mereka. Haibati fillah. Itu fitnah yang keberapa? Yang ketiga. Sebelum yang keempat. Masih dalam yang ketiga. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah masuk ke rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dan Nabi tidur di atas tikar. Di atas tikar langsung. Antara punggungnya dengan tikar enggak ada alas. Maka ketika bangun, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Fara'aitu atharal hasiri fi jambihi fabakaitu." Aku melihat bekas garis-garis tikar itu di samping tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menangis. Nabi manusia terbaik, manusia termulia tidur di atas tikar dan tidak ada alas. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu menangis, Nabi bertanya, "Ma yubkik ya Umar? Apa yang menyebabkan kau nangis wahai Umar?" Faqultu ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisar fima huma fi wa anta Rasulullah sallallahu. Ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi dan Kisra raja Persia hidup bergelimang harta bermewah-mewahan, sedangkan engkau adalah utusan Allah hidup seperti ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Menyenangkan hati Umar, dia mengatakan, "Ama tardo an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah." Umar, apakah kau enggak ridho buat mereka dunia? Dunia buat mereka. Oke, mereka kaya raya, silahkan. Mereka bermewah-mewahan, mereka canggih, iya silahkan. Dan bagi kita akhirat. Yang keempat, seorang itu difitnah oleh lingkungan. Ketika dia hidup menegakkan Islam,
di tengah orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Itu fitnah. Seorang sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah menuju ke Habasyah. Hijrah dari Mekah ke Habasyah untuk menyelamatkan agamanya. Salah satu sahabat Nabi di sana murtad. Ketika lingkungannya semuanya Nasrani. Dan terjadi murtad. Dan ada sebagian di antara mereka yang hafal Al-Baqarah, hafal Ali Imran, lalu murtad. Karena lingkungan. Saudara-saudara kita yang hidup di Eropa dan di Amerika. Ana hari Selasa yang lalu, kalau nggak salah sempat ngisi kajian live via Skype itu buat teman-teman kita di Amerika. Mereka mengatakan, Ustadz, kita semakin tertekan di sini. Kalau yang laki aman, Ustadz. Yang laki jenggotan nggak ada masalah, karena sekarang orang Barat lagi ngetren jenggotan. Pemain-pemain bola jenggotan, bintang-bintang film jenggotan. Tuh, umat Islam di Indonesia ketika ngelihat pemain film jenggotan, dia jenggotan. Kenapa? Keren. Bukan sunnah, bukan. Karena keren. Kata mereka kalau yang laki jenggotan nggak ada masalah di Amerika, karena lagi ngetren jenggot sekarang. Tapi kalau yang perempuan pakai jilbab, Ustaz, Allahu Akbar, difitnah. Kata salah satu di antara mereka, Ustaz, ana pernah ngisi bensin di pom bensin, dipepet mobil ana sama anak-anak muda. Mereka mengatakan, kau pulang ke negerimu, ada apa di sini kau? Lalu salah seorang mereka mengambil sesuatu, Ustaz. Ana cuma bisa pasrah, entah apa yang akan terjadi. Ternyata dia ngelempar ana sama kulit kacang untuk menghinakan seorang muslim. Dan ini fitnah. Na'udzubillah. Ada seorang yang cerita hidup di negeri kafir. Di sana tuh anak umur 18 tahun, orang tua sudah tidak punya kuasa kepada anaknya. Anak bisa melaporkan orang tuanya di sana. Itu ada anak-anak muslim yang jadi pelacur-pelacur. Bahkan menjadi bintang-bintang film yang na'udzubillah. Seperti itu. Fitnah. Seorang syekh pernah berkunjung ke Eropa. Banyak orang-orang Islam yang dari Timur Tengah hijrah ke Eropa. Mau nggak mau dia difitnah di sana. Oke, di negerinya, di negeri ana, Ustaz, ana nggak bisa bebas beribadah. Baik, tapi masih negeri Islam. Tapi kau pindah ke negeri kafir. Saya itu berpesan, kalau kau bisa menjamin anak cucumu masih Islam, kau boleh tinggal di negeri ini. Itu orang yang dikasih tahu sama Syekh langsung menangis. Dia mengatakan, jangan anak cucunya, anaknya sudah nggak benar. Lingkungan aja. Kemudian yang kelima, fitnah di mana kebenaran dan kebatilan itu jadi kabur. Banyak umat Islam. Kalau kita bicara sekarang lagi rame masalah memilih pemimpin muslim atau kafir. Kan banyak umat Islam yang masih kabur. Yang mana sih yang benar? Dan itu fitnah. Sehingga orang akan ikut yang mana, dia akan terfitnah di sana. Ketika tidak punya pegangan, maka dia akan ikut siapa yang ngasih duit sama dia. Kita banyak kebenaran dan kebatilan itu jadi abu-abu buat kita. Sampai kita bingung mau tanya sama ustadz yang mana. Ustadz ini bilang boleh, yang ini bilang nggak boleh. Ya Allah. Terus bagaimana hidup umat ini? Kayak itu fitnah. Antum mau ikut mana? Bagaimana antum mencari keridhaan Allah? Dalam kondisi kebenaran dan kebatilan bercampur. Ada yang mengatakan Allahu Akbar. Siapa yang mengatakan riba itu haram? Bank ini haram. Kata dia, yang haram itu yang berlipat-lipat ganda. Bank ini kan cuma nyita rumah, nyita kebun, apa-apa. Emangnya nggak berlipat ganda itu bank? Ada aja. Sehingga orang itu kadang-kala masalah jilbab. Orang jadi, anak ketemu seseorang udah ngerti agama tapi nggak mau pakai jilbab. Anak tanya, bang, kenapa bang? Bukan ada fatwa yang
mengatakan jilbab nggak wajib, Ustaz. Iya. Itu fitnah dia. Dia mau ikut yang enak, ikut yang nyaman, atau dia mau ikut kebenaran. Ustaz, ini fatwanya seorang ulama ini. Tinggal dilihat. Antum terfitnah di sini. Kadangkala ketenaran seorang ulama tidak menjamin yang dia sampaikan semuanya benar. Dan ada pendapat-pendapat yang nyeleneh yang kita harus hati-hati dengan pendapat seperti itu. Tapi bagaimana supaya kita istiqomah di zaman fitnah? Kita ini baru muqaddimah, jemaah. Kan temanya kan istiqomah. Insyaallah, nah lihat sebagian sudah merah matanya, sama nah belum tidur, jemaah. Antum sudah makan? Hah? Belum? Sama-sama anak jemaah. Sama kalau belum makan. Cuma ana lihat sebagian kalau jemaah itu ngantuk bisa tidur. Sebagian itu dengarkan sambil khusyuk tidur. Tapi ustadz yang ngantuk nggak bisa tidur. Mau tidur gimana ustadz? Iya. Bagaimana kiat-kiat supaya kita istiqomah di zaman fitnah ini? Yang pertama ikhlas. Tumbuhkan keikhlasan dalam diri antum. Bahwa yang menjadi ambisi antum itu Allah. Besok tema kita I miss you insyaallah. Allah yang kita jadi. Semua hidupku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan buat siapa-siapa, tapi lillahi rabbil alamin. Hidupku bukan buat atasanku, bukan. Hidupku bukan buat siapa saja, tapi hidupku untuk Allah. Kenapa? Karena Dia yang ngasih aku hidup, bukan kalian yang ngasih aku hidup. Maka ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan jaga. Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 83. Allah mengatakan tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Tuh kehidupan akhirat buat siapa? Buat orang-orang yang ikhlas. Orang yang tidak ingin merusak di muka bumi. Orang yang tidak ingin kekuasaan di muka bumi. Orang yang tidak ingin ketenaran. Buat orang-orang yang bertakwa. Akhirnya itu kehidupan yang sebenarnya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka jaga niat antum. Antum cari dunia, fadl cari dunia. Tapi cari dunia buat Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat akan ada orang yang ditanya. Allah akan bertanya kepada seorang hamba. Dan ingat, ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada satupun di antara kita kecuali akan diajak berbicara sama Allah tanpa penerjemah di antara kedua. Salah satu yang dikatakan, Allah mengatakan kepada hambanya, ju'tu falam tut'imni. Aku lapar, kau nggak kasih aku makan. Maritu falam ta'udni, aku sakit tapi engkau tidak mengunjunginku. Hamba ini bertanya, ya Allah, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Orang ini bertanya, ya Allah, gimana aku akan membesukmu sedangkan engkau rabbul alamin? Bagaimana aku akan ngasih makan engkau padahal engkau rabbul alamin? Kata Allah, abdi fulan, hambaku fulan kelaparan, kau nggak kasih makan dia. Kalau kau kasih makan dia, kau akan dapatkan pahalanya di sisiku. Hambaku fulan sakit, kau tidak kunjungin dia. Kalau kau kunjungin dia, kau akan dapatkan pahalanya di sisiku. Jamaah, kita ini hidup buat Allah. Wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah. Dengan apa yang Allah berikan kepadamu itu carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kau jangan lupa kau hidup di dunia. Butuh ongkos. Jangan semua duitmu kau habiskan. Kau butuh ongkos dalam kehidupan ini. Kau punya kewajiban ngasih makan kepada anak-anak istrimu, tapi tetap hidupku untuk Allah SWT. Yang kedua, senantiasa mengikat diri dengan Al-Quranul Karim. Quran ini kitab istiqomah, jemaah. Allah mengatakan inna hadzal Qur'an. Nih Quran nih kata Allah, yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Maka
Kita harus menjadi generasi Al-Quranul Karim. Antum jangan pernah memejamkan mata antum kecuali antum baca Quran. Setiap hari antum baca. Antum baca artinya. Quran itu bukan buat hiasan dinding. Iya. Kadangkala ada dinding-dinding dihiasi dengan kaligrafi. Kalau kaligrafinya bisa dibaca, alhamdulillah. Tapi ada kaligrafi yang nggak bisa dibaca. Orang beli kaligrafi ditaruh di rumahnya, di ruang tamu. Oh keren ini, mahal belinya, 10 juta. Tamunya datang, Masya Allah. Berapa beli Pak? Masya Allah, enggak Ustaz, ini enggak mahal Ustaz, cuma 10 juta Ustaz. Apa bacaannya? Wallahu a'lam Ustaz. Kaligrafi nggak tahu bacaannya apa. Hanya dibuat hiasan Quran lah. Allah mengatakan di surat Al-Furqan ayat 32, wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa nih Quran kok nggak diturunkan kepada Muhammad SAW sekaligus? Langsung 30 juz. Kenapa kok turunnya itu sedikit-sedikit? Apa kata Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Begitulah kita turunkan kepadamu melalui proses yang cukup panjang. Untuk apa? Agar kami menetapkan hatimu istiqamah. Agar istiqamah. Maka kita baca tuh Quran. Baik. Jamaah udah jam berapa? Hah? 5 menit lagi? Baik, 5 menit lagi jamaah. Masya Allah, yang di belakang maunya 15 menit jamaah. Antum maunya berapa menit lagi? 1 jam lagi sih. Satu, yang mau 1 jam cuma 1 orang, yang lainnya Ustaz cukup sudah, Ustaz sudah lapar. Nah, sama-sama. Cuma ya bismillah kita lanjutkan sebentar. Baik, yang ketiga, seorang muslim harus yakin dengan agama dia. Yakin. Bagaimana akan yakin? Ya itu belajar. Kita ini kebanyakan Islam keturunan. Sebagian itu nanti ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir di kuburan, yang ditanya itu orang-orang mukmin dan orang-orang munafiqin atau fajir, kafir. Sebenarnya mengatakan orang kafir nggak ditanya. Yang ditanya orang-orang yang beriman. Tapi sebagian mengatakan semua, artinya orang yang mengaku Islam akan ditanya dalam kuburan. Akan ditanya, man rabbuk? Siapa Rabbu? Allah. Siapa agamamu? Apa agamamu? Islam. Man hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Itu orang yang diutus kepada kalian, siapa dia itu? Ahin la adri. Sami'tu an-nas yaquluna faqultu. Kata dia, aku nggak tahu, tapi aku dengar orang ngomong itu Muhammad, aku ngomong Muhammad Rasulullah. Berapa banyak di antara kita yang tidak kenal sama Rasul SAW. Maka perlu kita meyakini agama kita. Yakin. Bukan mengatakan semua agama sama, lah. Semua agama benar, lah. Yang benar cuma Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Iya. Oh, orang yang mengatakan agama yang benar hanya Islam, itu orang yang intoleransi. Ya, tidak jamaah. Antum kalau lihat, buktikanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan negeri-negeri Islam yang pernah ada. Itu orang Nasrani, orang Yahudi bebas mereka beribadah. Tapi tetap agama yang benar agama Islam, yang lain salah. Mereka mau sholat di gereja sama umat Islam, nggak boleh. Umat Islam itu nggak boleh ngebom gereja, nggak boleh. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di masa puncak kejayaan Islam, itu puncak toleransi yang ditampakkan Islam. Umar datang ke Palestina radhiyallahu taala, ambil kuncinya Masjidil Aqsa, tidak ada satupun gereja yang dihancurkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nggak ada. Berbeda dengan orang-orang Nasrani ketika menguasai kembali Andalusia.
Anda sering ingatkan dengan Andalusia, karena sejarah Islam itu hilang dari Andalusia. Padahal Islam 800 tahun ada di Spanyol jamaah. Sekarang umat Islam yang kenal dari Spanyol apa? Barcelona, Real Madrid, Barnibeu, apa? Iya itulah. Itu yang dikenal. Padahal Islam 800 tahun ada di situ jamaah. Kenapa? Itulah intoleransi. Ketika orang Nasrani menguasai kembali Andalusia, tidak disisakan satu pun orang Islam. Satu orang Islam tidak ada. Nggak boleh hidup di negeri mereka. Tapi ketika Islam menguasai Andalusia, orang Nasrani bebas beribadah di Andalusia, di Spanyol. Maka inna dina indallahil Islam. Bukan berarti kita menzalimi orang kafir. Lah, kita tidak menzalimi orang kafir. Hak mereka kita berikan. Tapi tetap agama yang diterima oleh Allah Islam. Kemudian yang keempat, membaca perjalanan hidup ulama salaf. Antum belajari. Khususnya sirahnya itu sirah para nabi. Antum lihat bagaimana nabi-nabi. Nabi Zakaria kepalanya itu dipenggal, dihadiahkan kepada seorang pelacur. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Yahya afwan. Gara-gara Nabi Yahya ini melarang raja untuk menikahi keponakannya sendiri. Nggak boleh dalam syariat. Akhirnya perempuan ini godain raja, dia mengatakan, aku mau kau menikahi aku, dengan catatan kepalanya Yahya kau bawa masih. Dibawa kepalanya Nabi Yahya. Dalam menegakkan kebenaran mereka, baca sejarah mereka. Nabi Zakaria katanya digergaji kepalanya. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar, bahkan akan dibunuh oleh siapa? Oleh orang-orang Roma dan oleh orang-orang Yahudi. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dan mengangkat. Tuh, antum baca sejarah para nabi, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang kelima, belajar ilmu agama, belajar ilmu. Karena ilmu ini membuat antum jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Nabi tiap hari berdoa minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tiap hari. Kita kadang-kadang nggak minta. Datang kajian jarang-jarang. Ustaz, kan tidak wajib kajian Ustaz. Iya. Tapi di zaman fitnah ini, apa ilmumu cukup untuk menghadapi fitnah itu? Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalau kau sudah merasa cukup ilmumu, fadhal. Tapi kau belum punya ilmu, datang. Seorang profesor dalam bidang kimia, tetap dia itu awam dalam bidang agama. Dia tetap punya kewajiban menuntut ilmu. Seorang doktor di teknik sipil, dia ilmunya cuma teknik. Tetap dia punya kewajiban belajar agama. Belajar agama yang benar. Agama yang benar itu kata Imam Syafi'i, qala Allah, qala Rasul. Ilmu itu firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman salafus saleh, dan yang terakhir doa. Antum banyak-banyak berdoa. Minta kepada Allah SWT ketetapan di hatinya, ya muqallibal qulub, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan doa-doa yang lainnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita istiqamah. Para jamaah, antum jangan dekat-dekat fitnah. Jangan dekat-dekat fitnah. Setelah antum sudah langkah-langkah itu diambil, antum jangan mendekati fitnah. Salah satunya orang buka situs-situs yang tidak benar, yang ada pemikiran-pemikiran nyeleneh. Anak kepingin lihat apa sih dalilnya yang membolehkan LGBT. Mereka punya dalil. Oh iya, ada dalilnya. Bahkan seorang profesor ahli tafsir, profesor ahli tafsir membolehkan homo dan lesbi di Jakarta. Punya dalil, punya dalilnya. Ketika antum lihat-lihat kayak gitu, buka-buka, apa sih? Loh, ternyata bisa diterima dalilnya. Oh, kena.
Jangan buka pokoknya yang antum tidak punya ilmu, antum tuntut ilmu. Hal-hal yang antum tidak punya ilmunya tidak perlu antum ikut-ikutan di sana. Biarkan ulama yang membantah. Ada yang mengatakan semua agama sama, ada dalilnya. Dalam Al-Quran dalilnya. Ada yang mengatakan umpamanya sholat itu untuk mengingat Allah. Ini ada seorang dosen nggak sholat, punya dalil, ada dalilnya. Dia mengatakan Allah berfirman aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Sholat ini hanya sarana. Tujuannya adalah zikrullah. Kalau sudah ingat Allah, buat apa sholat? Anak-anak muda yang masih kosong jamaah, baca kayak gitu, dengar kayak gitu, langsung. Bahkan beberapa kampus itu di Indonesia, kampus-kampus yang notabene Islam, mereka bikin acara apa buat mahasiswa baru itu? Ospeknya ditulis Anda masuk di area bebas Tuhan. Nah, antum jangan deket-deket. Antum jangan deket-deket, antum fokus seperti yang tadi. Sebentar lagi kita akan mati. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita mati husnul khotimah, meninggalkan hal-hal yang membahayakan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan, jangan banyak-banyak pertanyaannya. Nah, 20 paling banyak 5. Jamaah ana belum makan, jamaah antum makan. Biasanya dikasih makan sini ustadznya, ada mafia kan. Ustadznya disuruh minum aja. Fadhal. Kalau nggak bisa sini anda baca Ustaz, biar cepat Ustaz. Kalau nggak ada suaranya mic-nya. Sebelum masuk sesi pertanyaan, pemberitahuan telah diketemukan satu kontak Honda P137 dan sebuah jam tangan. Silakan nanti menemui panitia. Mungkin Ustaz, pengumuman kehilangan itu tidak diumumkan di masjid. Nggak boleh kita ngumumkan kehilangan di masjid ya, tapi mungkin panitia kajian akbar ini membuat satu posko kehilangan. Jadi yang diumumkan itu yang kehilangan sesuatu bisa datang ke posko. Jadi tidak mengumumkan barang hilang nanti ada full pen hilang diumumkan lagi. Iya. Nah, kalau anak hilang nggak apa-apa karena itu bukan barang anak itu jamaah. Nah. Pertanyaan yang pertama, anak ini mahasiswa S1 Ustaz angkatan baru. Jadi Ustaz, anak ini kependidikan Ustaz di kampus banyak fitnah. Ada masalah, ibu anak tidak setuju. Doakan Ustaz, anak bisa dapat jodoh yang solehah dan usaha berhasil. Iya. Iya, kita doakan semua, khususnya yang bertanya ini, semoga Allah memberikan kemudahan atas urusan dia. Jamaah, urusan anak mau nikah, minta restu orang tua penting. Walaupun restu orang tua itu tidak menjadi syarat sahnya pernikahan itu sendiri. Anak laki ya. Kalau anak perempuan harus ada walinya. Tapi anak laki bisa jadi antum nikah di kampung baru pulang ke orang tua anaknya 5. Artinya sah pernikahan antum. Tapi restu orang tua penting. Ketika orang tua tidak memberikan izin, ya antum berusaha untuk puasa. Karena solusinya kalau nggak mampu nikah, puasa. Jangan puasa tapi tetap dekat-dekat fitnah. Tapi jangan dekat-dekat fitnah. Artinya puasa Masya Allah, tapi duduknya di pinggir jalan terus. Lihat orang-orang lewat. Jangan. Ketika antum puasa, antum ke masjid, baca Quran, insya Allah kasih kekuatan sama antum. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua,
mengapa Allah membolak-balikkan hati kita, kadang beriman, kadang menyeleweng, padahal Allah adalah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari doa Nabi Muhammad SAW tersebut? Nah, jamaah, Allah itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya kenapa Allah melakukan itu, tapi kita yang bakal ditanya sama Allah SWT. Mungkin nanti akan datang pertanyaan, kenapa Allah menciptakan setan? Kalau nggak ada setan kan enak Ustaz. Kita kan mungkin seperti itu. Kenapa Allah menciptakan neraka kok nggak surga aja? Supaya orang semua masuk surga. Tapi yang jelas Nabi SAW menjelaskan hal itu. Kalau kita hidup di dunia ini memang untuk diuji. Yang memiliki hak memberikan hidayah itu Allah. Yang membolak-balikkan itu Allah. Yang memberikan hidayah kepada fulan, yang menyesatkan fulan, Allah. Di antara nama Allah itu Al-Hadi. Jadi apa hikmah yang dapat diambil dari sana? Di mana kita dituntut untuk terus memohon kepada Allah, berdoa supaya antum terus menjalin hubungan dekat sama Allah Jalla Jalaluhu. Itu di antara tujuannya, dan supaya ibadah antum itu benar berada di antara khauf dan raja, di antara takut dan berharap sama Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ustaz, apakah boleh kita meninggalkan sunnah dengan alasan kita hidup di lingkungan yang awam tentang Islam? Misalnya bagi akhwat melepas cadar atau meninggalkan baju gamis berganti baju nasional. Nah, gini, kalau kita bicara meninggalkan sunnah, sunnah ini artinya, sunnah ini bisa jadi artinya thariqah, jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sunnah artinya sesuatu memang yang ibadah yang kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan merugi. Seperti itu. Apakah boleh kita meninggalkan beberapa amalan yang hukumnya itu mustahab, dianjurkan untuk menjaga kondisi? Boleh-boleh aja. Tadi itu hanya sesuatu yang sunnah. Seperti mau pakai cadar. Cadar ada beda pendapat antara para ulama. Ana lihat yang mengatakan itu hanya kemuliaan, pendapat itu kuat. Ketika dia melepas cadarnya di lingkungan itu demi menjaga, gak ada masalah insya Allah. Demi menjaga dalam artian ketika pakai cadar jadi ribut satu kampung dan dia diusir dari sana. Akhirnya dia tidak bisa menyampaikan agama Allah dengan benar. Masalah pakai baju, ingat pakaian wanita ini tidak ada bentuk yang ditetapkan. Artinya bentuknya itu harus seperti ini, harus seperti itu, tidak. Yang penting menutup auratnya. Yang ada aturan itu tidak press body, ada aturan itu tidak transparan. Tapi kalau umpamanya modelnya apa, fadhal. Apa harus hitam? Enggak harus hitam itu. Kau mau pakai warna lain, yang penting warna itu tidak membuat orang jadi ngeliatin kau. Jadi pakailah yang menutup aurat. Jangan sampai pakaian itu jadi zina itu sendiri yang membuat orang pada nontonin engkau. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kalau pakaian nasional maksudnya apa? Anda nggak tahu. Mungkin batik maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana cara mengetahui kita orang munafik atau bukan, dan bagaimana cara terhindar dari fitnah wanita? insyaallah. Iya. Berkaitan dengan munafik jamaah. Para sahabat Nabi, kata Abdullah bin Abi Mulaikah, dia mengatakan adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Aku berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi, semuanya takut munafik. Bayangkan. Maka Hasan Al-Basri mengatakan la ya'manuhu illa munafiq wa la yakhafu illa mu'min. Yang takut dia munafik, insyaallah dia mukmin. Tapi yang merasa aman dari kemunafikan, kayaknya dia nih munafik. Maka kalau ingin mengetes kita ini munafik atau tidak, tanda-tanda munafik antum ambil. Catat. Tanda 1, 2, 3, anak ada enggak? Banyak tanda-tanda munafik, bukan hanya 3 atau 4. Di antara tanda-tanda munafik itu,
Orang munafik itu suka kalau melihat orang Islam kalah. Di masa Nabi SAW ketika perang Uhud, kalah umat Islam. Bisa disebutkan kalah walaupun tidak sukses target orang-orang kafir. Itu senang mereka. Itu tanda orang munafik. Di antara tanda orang munafik umpamanya sholat subuh dan isya tidak berjamaah di masjid. Itu tanda berat buat mereka untuk datang ke Allah SWT. Maka kita lihat tanda-tanda itu, kita catat, kita tanya, lalu kita periksa diri kita. Kadang-kadang kan dokter lihat ininya sakit, enggak, ininya sakit, enggak, oh berarti bukan. Cari penyakitnya. Kita pun seperti itu. Adapun bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari fitnah wanita, salah satunya, bukan salah satunya, bahkan itu yang pertama adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Karena Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absar. Katakan kepada orang-orang beriman menahan pandangan mereka. Karena fitnah yang lain ini bermulainya dari mana? Dari mata. Awwaluhu nazra. Engkau ketika awal melihat, Masya Allah. Ketika kau tidak lihat seperti orang buta, apakah dia terfitnah dengan wanita? Dia nggak tahu wanita itu kayak apa, sehingga dia tidak terfitnah. Tapi ketika antum sudah melihat, penglihatan pandangan pertama itu nikmat. Antum melihat langsung tunduk. Tapi jangan dipikir setan berhenti. Pandangan itu adalah panah iblis beracun. Dia akan mengatakan, siapa ya perempuan ini ya? Aku kok kayaknya kenal ini. Coba kau lihat lagi. Bismillah. Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Nah, bagaimana jika kampung halaman kita banyak kemusyrikan saat kita berusaha memberikan kebaikan pada kita yang memfitnah dan bahkan diusir? Dan apa hukum rela ke negeri kafir? Nah, iya. Ini dua pertanyaan. Yang Anda mau jawab satu aja. Pertanyaan pertama, antum tadi ketika berdakwah menegakkan tauhid, memerangi kesyirikan di kampung, antum akan diusir, wajar. Kalau antum tidak diusir, itu tidak wajar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir. Tapi ketika seorang diusir, dia harus introspeksi diri. Kenapa Anda diusir? Atau apa yang menyebabkan orang-orang tidak suka sama Anda? Apa karena akhlak Anda yang buruk? Karena ada orang-orang yang kasar ngomongnya, gampang vonis sana, vonis sini. Mungkin Anda kurang menghormati yang tua. Mungkin Anda tidak menghargai orang-orang yang di sana. Maka antum perlu lihat. Kalau Rasul SAW diusir, Nabi itu diusir padahal beliau itu Al-Amin. Penduduk Mekah sebelum jadi Nabi SAW, beliau itu sudah dikenal dengan Al-Amin. Sedangkan antum baru datang, orang belum kenal siapa antum, tahu-tahu ngomongnya sudah ngawur. Maka antum perlu perhatikan. Ketika antum diusir, mungkin ana yang salah. Mungkin ana berdakwah tidak mengikuti hikmah, tidak mau idhah hasanah. Mungkin ana terlalu keras dalam menyampaikan. Antum lihat, oh iya mungkin. Itu orang kalau punya ilmu, insya Allah tahu ada kesalahan di diri. Atau kalau tidak, dia datang ke tokoh di sana. Pak, saya mau tanya, kesalahan saya itu apa sih? Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki diri. Perlu kita datang. Sehingga kita, oh kamu itu kayak gini. Seharusnya kamu itu datang ke ustadz, mungkin memberikan konfirmasi atau apa. Seperti itu. Adapun rihlah ke negeri kafir, ada apa untuk rihlah ke negeri kafir? Kalau tujuannya berdagang, para ulama menyebutkan diperbolehkan berangkat ke negeri kafir dengan beberapa tujuan dan beberapa syarat. Insyaallah besok kita bahas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.